Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan sedang berada di mana dan semoga akhir pekan ini kan ya untuk kawan semua. Jadi hari ini saya dengan Bro Wadiman seperti biasa di konten bicara bagus kita akan bahas sesuatu yang lagi happening atau lagi hype juga dan saya mau ngobrol nih sama Wadiman menginformasikan dari hasil diskus kemarin. Jadi baru-baru ini bro, mungkin 2 hari yang lalu saya baca di Twitter, jadi ada bukan kasus sih, bisa dibilang kasus juga bisa dibilang iya. Jadi banyak orang yang menanggapi, banyak yang share, banyak yang like dari status orang itu di Twitter yang mengatakan tweetnya itu gara-gara tweetnya, jadi gara-gara tweetnya itu yang mengatakan bahwa eh, beli minuman beli minuman sebuah brand sebut sebuah brand ya yang memang lagi naik daun, lagi banyak buka gerai dan pada saat dia nge-tweet ya sebenarnya sih lebih bisa dibilang kritik atau bahkan mungkin kayak kritikan dari konsumen yang mengatakan di sana bahwa ini kemanisan sekali, ini simpan apa, ngasih ngasih 3 kilo, ngasih 3 kilo gula ya. Nah, jadi gara-gara itu, gara-gara dia nge-tweet, mungkin ini undang-undang ITE dan lain-lain yang memang sangat sangat berbahaya juga. Jadi gara-gara dia nge-tweet itu di sosial media, akhirnya si pihak brand minuman ini mensomasi dia atau menyomasi dia dan ngerinya ya di surat somasi itu si pemilik akun diharapkan membuat kayak semacam permintaan maaf secara terbuka dengan tweet juga. Ya, jadi ini sebagai hal yang mungkin untuk kawan-kawan yang nonton video ini bahwa sangat 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 berbahaya jika punya dampak seperti itu ketika kita misalnya sebagai pembeli minuman, makanan, terus tiba-tiba kita nggak suka kita posting dan itu bisa menjadi hal yang panjang ternyata. Jadi ini di awal kita memberikan informasi bahwa hati-hati juga untuk seperti itu dan itu yang terjadi nih bro. Sebenarnya sih kronologi awalnya di Jagat Maya memang sempat ramai yang tadi bilang saya baca tweet itu mungkin di 2 hari yang lalu dan memang sempat sangat menyedot perhatian di dunia maya khususnya di Twitter waktu itu bahkan mungkin berpindah di Instagram dan lain-lain dan saya izin ini tidak ada sebelumnya tidak ada untuk menyinggung sebuah brand ya kita memang sedang membahas dan PT ST Indonesia Makmur tersebut menilai bahwa unggahan dari seseorang itu dianggap hinaan dan akun Twitter itu tersebut bernama Gandoy atau Gandhi menyampaikan komplain untuk salah satu produk dari ST Indonesia yakni Jisoo Red Velvet yang dinilai terlalu manis. Berarti kalau manis kan ya gula gitu biasanya gitu nih. Terus dalam unggahannya tersebut si Gandhi ini menyebutkan bahwa Jisoo Red Velvet milik ST Indonesia seperti mengandung gula sebanyak 3 kilogram. Sebelumnya saya sampaikan tak lama cuitan Gandhi mendapatkan respon dari pihak ST Indonesia. Kadang-kadangnya kurang lebih seperti ini. Halo Kak, terima kasih supportnya sehubungan dengan tweet tersebut. Datanya sudah diterima oleh tim legal kami, ujar akun Twitter dari ST Indonesia ditulis di Senin 26 September 2022. Menyusul respon kepada cuitan Gandhi beberapa waktu lalu, pihak ST Indonesia ternyata juga memberikan somasi itu diberikan untuk Gandhi pada Sabtu 24 September dan panjang sekali. Saya mungkin hanya mengutip sedikit bahwa uh, PT ST Indonesia itu uh, merasa dirugikan dari tweet tersebut, makanya menyertakan surat somasi dan akhirnya si Gandhi ini membuatlah tweet untuk meminta maaf kepada PT ST Indonesia. Ya sebenarnya sih dari beberapa faktor sih sebenarnya juga harusnya ya, kalau kita berpikir secara ini sebagai pelanggan ya mungkin kritik dan tanggapan seperti itu bisa jadi masukan yang positif untuk sebuah brand karena kan itu adalah hak dari konsumen juga sebenarnya untuk menyampaikan bahwa bisa jadi memang yang disampaikan itu yang mereka rasa kecuali kalau memang si Gandhi ini punya niat
buruk ya, dalam artian bukan sebagai konsumen yang sebenarnya konsumen, tapi itu adalah objektivitas yang memang untuk menjatuhkan si brand itu. Di sini kemudian kan tidak 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 hanya memunculkan persoalan somasi, dan ini memunculkan bagaimana eh, perdebatan mengenai perlu tidaknya kritikan terhadap sebuah produk ditanggapi dengan langkah hukum, tapi juga mengingatkan bahwa kembali betapa bermasalahnya instrumen hukum-hukum dan undang-undang yang ada ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE, utamanya pasal 28 ayat 2 yang mengatur mengenai ujaran kebencian pada pasal 27 ayat 3 soal penghinaan. Opini dengan kata-kata kasar itu di Indonesia itu sangat berbahaya, dan namun dalam konteks kebebasan berpendapat perlu dikaji lebih jauh apakah opini tersebut melanggar hak dasar orang lain, gitu sih. Mungkin itu sedikit bro, sambil kita discuss nih, apakah memang ketika misalnya saya beli nih minuman di sebuah produk, dan saya tidak suka, saya memberikan masukan dan tanggapan, mungkin saja sah-sah saja, yang mungkin kalau kita lihat secara visual dan apa yang kita baca dan kita lihat ya memang si Vendo ini sempat ada sedikit makian lah di situ. Jadi mungkin itu yang tidak diterima juga, tapi setidaknya kan kritik dari akun ini bukanlah merupakan sebuah tindak pidana, karena kalau untuk somasi sih harusnya berlebihan. Kalau kalau ditanggapi dengan tidak lurus cara berpikir ya, atau monoton berpikir, mungkin bisa menggunakan lateral tinggi melihat dari samping atau sisi yang lain. Mungkin ini bisa jadi hal yang menarik juga untuk Christian untuk terus memperlihatkan konsistensinya terhadap produknya gitu. Mungkin itu, Bro. Kalau melihat dari kita gitu ya, kita udah beberapa kali. Jadi kalau kita lihat dari saya sendiri kan, kalau dilihat itu uh, sebelumnya itu bukan legal advice ya, ya ada tentang apa itu advice dalam legal ada. Jadi kalau saya itu disebut teguran keras ya. Jadi apa bagian batang itu kita lakukan penugasan itu kita pastikan bahwa tidak ada kita dari pihak yang tertentu. Jadi sebenarnya proses pemanggilan itu tidak apa ya, belum ke ranah. Jadi maaf kalau misalnya hukumnya sendiri itu, tapi harus ini kan sebenarnya itu dilakukan polisi terlebih. Namun tidak apa, kalau melihat dari undang-undang sebab besar ya, kan ada undang-undang itu. Jadi tidak ada undang-undang yang memberikan memberikan ganjaran untuk orang-orang yang melakukan ujaran kebencian. Saya nggak tahu undang-undang nomor berapa yang kita tahu dan dan bila itu dianggap memberikan ujaran kebencian, maka pada dasarnya apa yang kalau itu sendiri itu sah-sah saja. Apalagi apabila dianggap ya, apalagi di sini kan pasti dalam konteks itu pasti dilihat juga objektivitasnya atau objektivitas dari kegiatan tersebut. Tapi kalau kita melihat dari kegiatan tersebut itu dari apa para ini mempengaruhi nilai dari kita sendiri kan, akibat dari perilaku yang tadi. Terus kita melihat dari sisi yang satu lagi, kalau kita melihat dari atau tempat apa catatan itu kan di sini di media sosial ini bukan media yang kan kuat. Jadi bisa dibilang saja itu saja. Walaupun terlepas dari itu kita harus telah lagi proses-proses
ada terkait dengan itu. Makanya kalau dibilang dari sisi konsumen pun ada begitu juga. Tapi kalau dilihat dari sisi konsumen pun sebenarnya memberikan saran ataupun masukan terkait dengan apa yang dianggapnya benar ya secara objektivitas itu sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi kalau berada di tempat yang cocok. Atau di kolom komen atau di kolom begitu ya memang diwadahi dan dibenarkan oleh pihak perusahaan itu. Contohnya kalau di Play Store kan kita ada di bawah tuh dari Kementerian dan komentar. Atau kalau kita di Shopee pasti ada di bawah di komentar saran. Ya memang itu adalah wadah di mana terserah lu kan nggak kalau lu lihat di Shopee kan semua orang komen hampir yang dari yang kasar sampai yang tidak kasar tapi nggak ada tuh yang diplomasi ini baru yang kejadian seperti ini kan nah, wadahnya jelas karena memang berada di wadah yang juga kita bisa namun yang pentingnya adalah kebetulan uh, dari ini melakukan komunikasi di sosial media sosial media itu sesungguhnya menjadi salah satu komen tapi juga menjadi salah satu untuk penempatan itu publik. Makanya sudah menjadi publik tapi kalau dilihat juga ya makanya ini agak tricky juga karena ada pula undang-undang yang juga mewadahi hal tersebut jadi dahulu kan agak tricky juga kalau kita tadi itu tidak ada yang atur. Tapi sekarang karena sudah ada undang-undang ya terkait dengan penyebaran hal itu ya sedemikian dan lain-lain. Itu makanya sudah karena sudah diatur makanya ada ya juga untuk pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu sih banyak hal sih kalau gitu. Atau gimana dari Bapak sendiri? Ya, thank you Bang. Jadi kalau saya baca sih kemarin dari kutip dari magdalena.co, setidaknya sih sebenarnya ada tiga alasan nih. Kalau kita lihat ya, ada tiga alasan bahwa ini bukan sebenarnya kasus pidana. Pertama itu bahwa Indonesia dalam somasinya itu sudah mencantumkan bahwa kritik rasa manis yang berlebihan itu adalah bersifat subjektif, artinya mereka sendiri sudah mengakui bahwa pernyataan itu hanyalah sebuah opini dan menyomasi pemilik opini sama saja dengan menghalangi seseorang beropini dan itu melanggar kebebasan berpendapat ya. Dan kedua itu kritik atas produk itu adalah sebuah hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi pemilik akun Gandri tadi itu sebagai konsumen berhak untuk didengar pendapatnya, berhak atas keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi produk gitu. Dan yang ketiga ini tidak ada hak reputasi individu yang disinggung dalam sana, bukan badan hukum yang dicederai. Ukuran reputasi yang dicederai bisa dilihat dari apakah opini seseorang dengan sengaja ditujukan untuk nama baik orang lain. Makanya kalau kita lihat sedikit kesimpulannya dalam kasus ini, opini atas rasa manis yang berlebihan tersebut itu bahkan bisa dikategorikan sebagai untuk kepentingan publik, tempatnya kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan kadar gula tinggi dalam sebuah minuman. Nah, berkaitan dengan kadar gula nih yang masuk ke tubuh kita nih bro, ya saya mengapa memang mengangkat untuk diskus sama Bro Adiman ini kan Bro Adiman pernah tuh mengukur lah kadar gula yang masuk dalam tubuhnya, bahkan itu menjadi sebuah apa lagi namanya, sebuah alternatif untuk menjadi diet untuk kewajiban itu dulu bro, untuk mengukur kadar gula yang masuk dalam tubuh termasuk misalnya minum kopi ya minum kopi americano aja tanpa hanya kopi espresso dicampur es gitu kan, itu gimana bro cara tipsnya nih untuk mengukur kadar gula yang masuk, karena memang dari beberapa artikel kesehatan ini memperlihatkan bahwa kadar gula itu penting juga untuk tubuh, tapi jika berlebihan akan menjadi lemak, akan menjadi banyak-banyak lah ada penyakit dan lain gitu. Gimana tuh bro?
Oh, kita harus lihat dulu kan untuk besok dalam melakukan kebakaran dalam tubuh itu ada yang toksik. Tapi gula konsumsi. Tapi kita lihat yang di puasa dan lain-lain kan adalah seperti ya paling tidak kita bang dari uh, jadi ada dilakukan sebelum bukan mau karbohidrat itu berbeda jadi gula menjadi kayak gitu lah. Jadi ada chemical reaction yang harus dilakukan. Begitupun sama lemak lemak ini karena digunakan untuk tubuh apabila tidak tersedia lagi cadangan lainnya. Jadi makan kalau dilihat dari prosesnya gula akan diserap lebih dahulu, terus baru karbohidrat, baru lemak. Walaupun karbohidrat sendiri kan sebenarnya dasarnya tidak juga. Jadi sebenarnya kalau melihat dari uh, anjuran dari ya, anjuran dari WHO ini kalau yang nggak boleh lewat dari 50 itu kita kan ya dari aplikasi kayak dari hal ini pun tapi kan tidak sulit untuk kita akses untuk makan itu agak sulit untuk ditahan karena ini kita nggak bilangnya pasti ke bulan pasir ya kita bilangnya pasti dalam satu hari dalam kalau kita konsumsi nasi 3 kali sehari itu tidak mungkin juga hanya setiap makan kita makan itu eh, pada dasar itu ya sulit kita terus berapa banyak paling bisa karena dasar karbohidrat juga kalau kan ada dua berapa persen kalau berat hanya obat makanya biasa kalau akan hiburan itu bukan untuk jadinya untuk jadi kalau kalau jadi itu itu bakal lewat dari kadar adalah harian kita. Tapi kalau melihat dari sekarang itu ya agak tricky ya. Apalagi kalau melihat dari edit begitu sekarang mungkin itu harus ya, kalau nggak mungkin nggak harus Tapi menurut Bro Adiman nih, dari beberapa produk minuman yang pernah diminum waktu Bro ini sebelum misalnya ya gula itu memang apakah memang rata-rata minuman itu memang banyak mengandung apa berlebihan ke mengandung gula atau memang sudah pas atau gimana tuh? Kalau dari apa yang sudah dijalani sama Bro Adiman. ya, kalau melihat dari jenis minuman yang sudah ada di pasaran, itu kan sebenarnya bisa juga menggambarkan kesadaran kesehatan dari masyarakat kita. Dimana kalau misalnya dari dari mana yang ada dan kalau misalnya kita itu ada di luar negeri kan ya tapi politik itu ada satu juga itu kan artinya itu ya jadi kita tidak digabungkan juga berbeda maka ini berbeda juga kalau memang tingkat kesadaran kesehatan itu kalau ini kalau lihat di buku dari digital digital tren itu kan rata-rata dari deskripsi kalau dia kan potensi itu nah, paling yang sebenarnya pada dasarnya terlepas dari dia mau dari buah kah atau memang pakai
Jelas, ini kan pada biasanya apabila walaupun dia hanya putih, jadi kalau air putih ke dalam pasti itu kali lagi ke edit, maka itu akan menjadi atau pada dasarnya. Intinya Kemudian dari yang intinya yang paling sehat, ini yang paling sehat ya minum air putih ya bro. Mungkin terakhir nih kalau dari saya bro nih mungkin mau bahas aja sih sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan stay di Indonesia ini juga sebenarnya lumayan menuai popularitas, bahkan bisnis minuman ini sudah beromset miliaran kayaknya. Produk es teh ini memang tidak disajikan seperti minuman es teh lainnya, kami sudah sudah dimodifikasi, sudah bervariasi rasanya gitu. Hal ini tidak mengherankan mengingat budaya minum teh di Indonesia atau di masyarakat kita itu merupakan salah satu minuman yang paling sering dikonsumsi kedua setelah air putih, dan bahkan mungkin juga lebih tinggi dari kopi untuk saat ini. Agar sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya apalagi namanya produk ini berasal dari Jakarta. Brand ini sebetulnya telah didirikan oleh Haidar Nurjanti sejak 2015. Namun melansir kabar terbaru dari Instagram, apalagi Instagram ST Indonesia, ini sekarang ST Indonesia punya CEO baru. CEO-nya itu Nagita Slavina. Makanya Nagita Slavina ini yang istrinya Raffi Ahmad menjadi CEO baru ST Indonesia. Makanya uh, setelah itu orang-orang bilang di sana, ya kami ini PNS, pegawai Nagita Slavina, bukan lagi pegawai ST Indonesia. Adapun awal mulai bisnis ini didirikan di Kemang Village dengan bermodal booth pameran harga 3 juta ya, dilansir dari beberapa media. Meski hanya menjual minuman es teh, nyatanya antusiasme masyarakat pada waktu itu sangat tinggi. Dan sebagai informasi, nama es Indonesia sendiri berasal dari kata es tambah teh dengan menambahkan kata Indonesia di belakangnya. Walaupun dianggap nama yang remeh, tapi mampu mampu melekat di masyarakat Indonesia. Keputusan yang diambil oleh ownernya ini pun terbilang cukup jeli. Dari ide sederhana membuat dia mampu membangun berita bisnis di Indonesia secara laris manis. Bahkan Indonesia yang semula pada awal 2020 hanya memiliki 20 cabang, makin lama kian berkembang. Mengutip dari beberapa situs mengutip dari situs web resmi ST Indonesia, pihak manajemen menyebutkan bahwa istilah untuk outlet mereka itu kan adalah sebagai kebun. Dan per Januari 2022 mereka melansir bahwa secara resmi telah beroperasi 500 tempat kebun yang tersebar di seluruh Indonesia nih bro. Jadi memang sudah sangat besar sekali, bahkan ya tadi di awal omsetnya sudah miliaran. Saat ini variasi rasa es teh di Indonesia berjumlah kurang lebih 22 varian rasa dengan topping yang berbeda-beda. Kisaran harganya mulai dari 8.000 hingga 32.000. Sebenarnya perkembangan bisnis es teh ini memang sudah meroket saat ini, mungkin kelihatan akan sampai ke depan dengan model bisnis ekspansi dan lain-lain. Mungkin di Bulukumba juga udah ada yang franchise, karena kan model es teh ini kalau saya nggak salah dia model franchise, dan uh, targetnya memang gila-gilaan kalau dilihat dari beberapa postingan di Instagramnya, dan dan media digital untuk sebagai media promosi memang sangat dekat dengan ST dengan menggunakan TikTok, IG, dan ya konten-konten anak muda. Sangat kreatif lah dalam dalam mengenalkan produknya. Namun ya semoga kasus ini tidak berlanjut dan bisa damai aja lah kalau begitu. Supaya supaya ini tidak menjadi penghalang untuk ST Indonesia makin maju dan bisa memberikan kontribusi tanpa tanpa ada gangguan-gangguan seperti ini. Mungkin itu dari saya, Bro. Ada yang disampaikan juga dari Bro Iman mungkin terakhir. Cukup. Oh, ya. Oke, terima kasih nih. Semoga kawan-kawan yang nonton nanti video ini bisa berikan masukan, berkomentar, kita saling sharing dan discuss di channel YouTube Bagus WS. Dan thank you untuk Kawariman menyempatkan waktu hari ini untuk discuss bareng saya. Semoga apa yang kita
berbuat dan berkarya ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Terima kasih sekali lagi Bro Timan, sampai jumpa lagi. Thank you.